Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa di klinik masa depan. Di masa pandemi ini tentu kita sangat berpikir, kenapa di media massa, di YouTube, di media manapun semua meliput orang-orang yang ingin berbagi untuk sesama di masa yang sedang susah ini. Pernahkah saudara berpikir, kenapa di saat yang susah begini, kenapa malah orang-orang ingin berbagi dan menyumbangkan apa yang dia punya? Bukankah kalau kita logika, kalau ilmu matematika kita berikan 1, sementara kita punya 2, maka akan sisa berapa? 1. Tetapi kalau dalam matematika Tuhan, tentu kita akan mengenal bahwa kalau kita punya 2, kita berikan 1, maka kita akan punya 3. Nah, silakan buka di buku atau dibuka kitab atau di buku Al-Quran sekalipun, semuanya menyebutkan bahwa dengan berbagi maka kita akan bertambah apa yang akan kita miliki. Nah, kira-kira rekan-rekan percaya nggak dengan adanya namanya agen Tuhan? Jadi bukan hanya dealer motor saja atau agen properti saja yang mempunyai marketing, tetapi sebenarnya Tuhan itu mempunyai marketing yang disebarkan di muka bumi ini. Tugas mereka ngapain? Mereka menyampaikan rizki atau berkat yang mereka dapat dari Tuhan, kemudian mereka berikan kepada umat-umatnya yang membutuhkan. Lalu kita pasti pernah berpikir, loh, saya ini tidak punya, Pak. Saya ini bukan orang yang berkecukupan. Saya ini bukan crazy rich. Lalu apa yang akan saya berikan ke mereka? Sementara di masa pandemi ini, saya juga sebenarnya kekurangan. Saya habis di PHK, gaji saya terlambat, uang saya terlambat, dan apapun alasan yang kita berikan sebagai shield atau sebagai pelindung supaya Tuhan tidak menjustifikasi kita. Sekarang pertanyaannya begini, kita sehat nggak? Apakah kita punya organ tubuh tangan yang lengkap? Badan kita sehat? Kalau kita punya raga yang sehat, itu artinya kita bisa memberikan apapun tanpa harus mengeluarkan materi. Berikan tenaga untuk membantu sesama. Mungkin di kampung ada kegiatan yang namanya jaga kampung. Berikanlah waktu saudara untuk menjaga kampungnya. Nah, dengan adanya kebaikan, dengan adanya uluran tangan atau uluran tenaga yang kita berikan, percaya Tuhan akan merekrut kita menjadi agen-agennya di muka bumi ini. Jadi ada istilah, kalau kita hanya sebagai makhluk yang hanya menerima saja tanpa harus memberi. Kalau di logika nyaman sekali, bukan? Tinggal jalan-jalan, mengambil makanan yang ada di pinggir jalan, yang silakan ambil gratis. Nyaman banget kayaknya ya. Kemudian menerima uluran tangan dari para dermawan, menerima uluran tangan dari pemerintah dalam bentuk BLT. Sepertinya hidupnya nyaman saja, tapi tahu tidak, itu adalah mental penerima, atau kalau saya boleh memberikan istilah, itu seperti orang peminta-minta yang ada di pinggir jalan atau pengemis. Apakah saudara mau atau rekan-rekan mau diberikan label itu? Itu adalah label sosial. Nah, tapi kalau kita mempunyai sikap untuk mau memberi, maka percaya bahwa rezeki tidak akan pernah berhenti di kita, dan Tuhan akan selalu memberikan rezeki kepada kita dengan berbagai macam cara apapun, karena kita dianggap sebagai agen yang menyalurkan rezeki. Jadi kita selalu bisa memberikan kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun, karena kita adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Lalu pertanyaannya, di masa ini apa yang sudah kamu berikan kepada sesama, minimal kepada saudara kamu? Baik rekan-rekan, melalui video ini saya tidak akan menggurui saudara, tidak akan memberikan justifikasi kepada rekan-rekan semua. Saya ingin berbagi cerita. Nah, di masa pandemi ini
kira-kira apa yang sudah kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita, apapun itu, tanpa melihat apakah saya kekurangan atau tidak. Karena saat ini semuanya sedang mengalami masa yang sama. Jadi mari kita berbagi untuk sesama tanpa harus kita membanggakan diri kita kepada tetangga, membanggakan diri kita kepada halayak di medsos, tanpa melihat itu semua. Dan mari kita semua menjadi agen-agen Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi inspirasi saudara untuk terus berbuat kebaikan, dan jangan sampai kebaikan dan rezeki itu berhenti di saudara. Terima kasih, semoga sehat selalu dan selalu taat kepada aturan pemerintah untuk menjaga jarak dan selalu ada di rumah karena kita masih dalam masa berdiam diri di rumah. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.